semua, selamat datang di podcast kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih, sekaligus sangat penting, yaitu pengembangan bisnis air minum berbasis desa. Tetapi bukan hanya dari sisi bisnisnya saja, kita juga akan melihat bagaimana bisnis ini harus dibangun dengan pendekatan keamanan air atau water safety plan, lalu bagaimana kita menghitung dampak emisinya melalui GHG accounting untuk skop 1 hingga skop 3. Nah, jadi hari ini pembahasannya cukup lengkap. Kita akan masuk dari hulu ke hilir, mulai dari sumber air baku, proses pengolahan, pengemasan, distribusi, sampai isu lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, perkenalkan saya Mutiara Intan Permatasari dengan NIM 2024 33002 33002 telah hadir 7 narasumber dengan sudut pandang dan keahliannya masing-masing di bidangnya. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, boleh dimulai dari saya ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Arzen Faizano dengan NIM 2024330029. Boleh lanjut. Baik, terima kasih. Saya dengan Sufini dengan NIM 202533390004. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Winda Amelia Sari dengan NIM 2025 33 90 20. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alan Maulana dengan NIM 2024330015. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Firdaus ini dengan NIM 2025 337005. Baik, perkenalkan nama saya Samsul Maulana dengan NIM 2023330008. Perkenalkan, nama saya Rahayu Arandi Putri dengan nomor NIM 2024 33001. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan pada hari ini. Saya mulai dari latar belakang kasusnya terlebih dahulu, supaya pendengar juga punya gambaran yang utuh nih. Jadi, desa kita memiliki 3 sumber mata air dan 1 sumber aresis. Nah, masing-masing berkapasitas 0,5 liter per detik dengan operasi 24 jam. Tetapi ada maintenance rate per bulan sebesar 20%. Artinya, kapasitas efektifnya hanya 80% dari kapasitas terpasang. Untuk bisnis ini, desa bekerja sama dengan investor luar negeri melalui perusahaan A, dengan komposisi saham 55% desa dan 45% investor. Nah, penyertaan modal desa berupa tanah tempat mata air dan sumur, sedangkan investor menyediakan peralatan instalasi pengelolaan air, bahan terkait, dan modal kerja untuk gaji serta distribusi selama 1 tahun. Tidak ada hutang perusahaan A kepada pihak luar. Sumber energi produksi berasal dari 20% energi surya dan 80% PLN. Tidak ada genset, pengiriman ke konsumen memakai 50% truk solar dan 50% truk listrik. Jarak tempuh rata-rata ke setiap minimarket adalah 25 km. Ada 100 minimarket yang menjadi konsumen dan sisa produksi diekspor keluar dengan pengiriman hanya sampai gudang pelabuhan milik importir menggunakan 50% truk solar dan 50% truk listrik. Nah, jadi jarak ke gudang pelabuhan 100 km dan pengiriman dilakukan setiap hari. Truk solar dan listrik yang milik sendiri hanya 20%, sedangkan 80% lainnya yaitu sewa. BBM truk solar dan listrik ditanggung oleh perusahaan A. Yield rate produk sebesar 50%, artinya dari 100 liter air baku hanya 50 liter menjadi air produk. Komposisi produk terdiri dari 20% kemasan plastik 600 ml, 10% plastik 1500 ml, 15% plastik 220 ml,
15% galon plastik 10 liter, 20% galon plastik 20 liter, 10% kaca 60 mililiter, dan 10% kaca 1.500 mililiter. Nah, dari semua data yang tadi saya sampaikan, hari ini kita akan coba membahas dua hal besar. Yang pertama, bagaimana kita menyusun water safety plan untuk bisnis air minum kemasan ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyusun skenario GHG accounting untuk skop 1 hingga skop 3. Baik, mungkin kita mulai saja dari fondasi utamanya dulu nih. Sebelum bicara soal pengolahan air, produksi, distribusi, atau emisi, kita perlu memahami dulu nih siapa pemilik sumber air ini. Bagaimana desa memandang aset tersebut. Dan kenapa sih kerjasama dengan investor itu penting? Untuk itu mungkin saya akan bertanya kepada Mas Arzen. Eh, Mungkin Mas Arzen bisa menceritakan terlebih dahulu nih bagaimana latar belakang munculnya ide bisnis air minum kemasan di desa ini. Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi ide ini sebenarnya muncul dari dua kebutuhan yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama yaitu kebutuhan desa untuk mengelola aset sumber air secara lebih produktif dan berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu kebutuhan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi desa, supaya sumber daya yang selama ini hanya dilihat sebagai potensi alam bisa benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Jadi desa kami memiliki tiga mata air dan satu sumur artesis yang lokasinya berada di wilayah desa. Selama ini sumber tersebut memang sudah ada, tetapi belum dikelola secara maksimal. Padahal kalau dilihat dari potensinya, debit dan kualitas airnya sumber ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan menjadi bisnis air minum kemasan. Namun dengan catatan yaitu dikelola dengan benar, aman, dan profesional. Oke, berarti dari awal memang ada ya kesadaran bahwa sumber air ini tuh bukan sekadar potensi alam, tapi juga aset ekonomi nih yang bisa kita kelola. Lalu bagaimana sih Mas desa memandang status sumber air tersebut? Bagi kami, warga desa sumber air ini merupakan aset strategis bagi desa kami. Karena itu, sejak awal kami menempatkan lahan tempat mata air dan sumur artesis sebagai bagian dari penyertaan modal desa dalam perusahaan A. Jadi bukan hanya sekedar kerjasama biasa, tetapi ada juga kontribusi nyata dari desa dalam bentuk aset lahan dan akses sumber. Kami ingin menunjukkan bahwa desa tidak hanya menjadi pihak yang menerima hasil, tetapi juga menjadi pihak yang benar-benar ikut memiliki. Itu sebabnya komposisi saham dibuat 55% untuk desa dan 45% sisanya untuk investor. Bagi kami, angka ini dapat mencerminkan bahwa sumber daya utama berasal dari desa, sementara investor kami membawa masuk modal dan peralatan untuk mendukung pengembangan usaha tersebut. Wah, menarik sekali ya. Jadi ada prinsip kepemilikan bersama yang memang disusun secara awal. Nah, kalau dari sisi desanya sendiri nih Mas, apa sih harapan utama terhadap kerjasama ini? Kalau untuk desa sendiri, ya harapan kami sederhana tapi cukup besar, Mbak. Jadi kami ingin kerjasama ini benar-benar membawa manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber air yang ada. Jadi kami tidak ingin hanya mengejar produksi yang tinggi dalam jangka pendek, namun kemudian sumbernya rusak atau kualitasnya turun. Karena itu sejak awal desa menekankan dua hal. Yang pertama yaitu pengelolaan harus profesional, artinya ada sistem yang jelas, ada SOP-nya, ada pengawasan mutu, dan juga pembagian tugas yang tegas. Kedua, pengelolaan harus berkelanjutan, yang artinya sumber air ini perlu dilindungi. Jadi masyarakat sekitar tetap dihormati dan eksploitasi yang dilakukan tidak melebihi daya dukung lingkungan. Oke, berarti desa tidak hanya melihat dari sisi keuntungannya saja ya, tetapi juga sisi tanggung jawab lingkungan dan sosialnya ya Mas. Iya, betul, Mbak. Jadi kami melihat sumber air ini ya bukan hanya untuk dijual, untuk berbisnis, tetapi untuk dijaga juga. Jadi kalau sumber air ini rusak, maka bukan hanya perusahaan yang rugi, tapi desa juga kehilangan aset yang penting.
Karena itu, prinsip kami dari awal adalah sumber harus memberi manfaat, tetapi manfaat itu berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Oke, berarti kalau begitu mungkin Mas bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa tanah tempat sumber air itu penting dalam struktur modal untuk perusahaan A ini. Ya, tentu dong, itu penting. Jadi, dalam kerjasama ini, desa tidak masuk dengan uang tunai seperti investor. Penyertaan modal desa adalah tanah tempat mata air dan sumur artesis tersebut berada. Nilai tanah itu kami anggap setara dengan 55% saham desa di perusahaan A. Jadi, secara prinsip, desa kami menyumbang aset dasar yang tidak bisa digantikan oleh modal biasa. Nah, ini penting karena bisnis air minum kemasan ini sangat bergantung pada keberadaan sumber air. Investor juga bisa menyediakan peralatan, instalasi pengolahan air, bahan pendukung, dan juga modal kerja. Tapi tanpa akses ke sumber air yang legal dan aman, bisnis yang kami rencanakan itu nggak akan bisa berjalan, Mbak. Jadi, tanah dan akses sumber bukan hal kecil, melainkan hal tersebut menjadi fondasi yang utama. Begitu. Ya, berarti nilai tanah di sini bukan hanya nilai ekonomi saja ya Mas ya, tapi juga memiliki nilai strategis untuk keberlangsungan usaha ini. Iya, Mbak. Dan karena itu desa juga ingin agar pembagian saham tidak hanya formal di atas kertas. Jadi kami ingin ada rasa memiliki yang nyata begitu. Sehingga desa juga punya posisi kuat dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, arah perusahaan yang menjadi investor tetap sejalan dengan kepentingan desa dan masyarakat. Kami berharap desa juga tidak hanya menjadi pemilik pasif. Desa harus punya peran dalam pengawasan, penentuan arah kebijakan, dan penjagaan prinsip keberlanjutan, misalnya dalam hal pembatasan pengambilan air, perlindungan kawasan sumber, atau kebijakan distribusi hasil usaha. Kami juga ingin ada komunikasi yang terbuka antara desa dan investor. Karena kerjasama seperti ini akan berhasil kalau kedua pihak itu saling percaya ya, dan juga saling menghormati perannya masing-masing. Investor bisa punya keahlian teknis dan modal operasional, sementara desa punya sumber daya, legitimasi sosial, dan tanggung jawab atas lingkungan di sekitar. Oke, kalau begitu, semisal nih kalau kita melihat dari manfaat bagi masyarakat nih Mas, kira-kira apa yang paling diharapkan desa dengan hadirnya perusahaan ini? Yang paling kami harapkan yaitu peningkatan kesejahteraan desa secara nyata. Misalnya ada lapangan kerja untuk warga, ada peningkatan pendapatan asli di desa kami, kemudian ada juga aktivitas ekonomi yang baru, dan ada transfer pengetahuan dari investor maupun tenaga ahli yang terlibat dalam bisnis kami. Oke, baik. Iya. Jadi dari sisi desa ini bukan hanya tentang menjual air, nih, tapi tentang membangun kemandirian dan nilai tambah. Kalau ada satu pesan nih Mas untuk para pendengar pada hari ini, apa sih yang ingin Mas sampaikan? Untuk pesan utama saya yaitu bahwa sumber daya desa perlu dikelola dengan baik. Jadi kalau desa punya aset alam yang baik, jangan hanya dipandang sebagai sesuatu yang bisa diambil habis-habisan atau digerus secara terus-menerus. Harus ada perencanaan, perlindungan, dan kerjasama yang adil supaya manfaatnya bisa dirasakan sekarang dan juga di masa yang akan datang. Dalam kasus ini, kami ingin menunjukkan bahwa desa bisa menjadi pemilik, pengelola, dan penjaga sumber daya sekaligus. Jadi bisnis air minum kemasan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi-generasi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Arzen. Jadi, sama-sama kita pahami bahwa fondasi utama bisnis ini adalah aset desa, kepemilikan yang adil, dan komitmen untuk menjaga keberlangsungan sumber air. Nah, setelah kita memahami konteks desa, kepemilikan aset, dan alasan kerjasama ini dibentuk, sekarang kita masuk ke sisi teknis sumber air ini. Mungkin saya bisa bertanya ke Mas Rido, secara angka, sebenarnya berapa besar sih kapasitas air yang dimiliki desa ini dari tiga mata air sumur artesis ini, Mas?
Baik, izin menjawab buat teman-teman semua. Tentu dari data yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 mata air dan 1 sumber artesis, dan juga masing-masing punya kapasitas sekitar kurang lebih 0,5 liter per detik. Jadi kalau dijumlahkan, total kapasitas teoritisnya adalah 2 liter per detik. Nah, ini adalah kapasitas terpasang. Jadi, angka awal sebelum perhitungan kehilangan karena perawatan, kemudian gangguan operasional, atau kondisi lapangan. Tetapi dalam penjelasan tadi juga disebutkan ada maintenance rate per bulan kurang lebih sekitar 20%, yang artinya secara rata-rata hanya 80% dari kapasitas terpasang yang benar-benar efektif digunakan. Jadi kapasitas efektifnya adalah kurang lebih 1,6 liter per detik. Kalau kita konversi ke volume harian, yaitu 1,6 liter per detik dikali 86.400 detik per hari, menghasilkan 138.240 liter per hari. Itu sama aja dengan 138,24 meter kubik per hari air baku. Kurang lebih seperti itu. Berarti angka yang benar-benar bisa kita pakai untuk operasi itu bukan 2 liter per detik ya, Mas, akan tetapi 1,6 liter per detik ya. Ya, betul sekali. Dalam perencanaan, angka efektif ini jauh lebih penting daripada angka teoritis. Karena apa? Karena yang menentukan produksi nyata bukan kapasitas kertas, melainkan kapasitas yang bisa dijalankan secara stabil dari hari ke hari. Tadi juga sudah dijelaskan dan disebutkan bahwa yield rate adalah 50%. Artinya dari 100 liter air baku, hanya kurang lebih 50 liter yang menjadi air produk. Dengan kata lain, hanya setengah dari air baku yang benar-benar menjadi produk jadi gitu. Sedangkan misalnya hilang dalam proses, misalnya karena pencucian, kemudian reject, atau kebutuhan teknis lain. Kalau air bakunya 138,24 meter kubik per hari, maka air produk jadinya adalah sekitar 69,12 meter kubik per hari. Jika dihitung bulanan dengan asumsi 30 hari operasi, maka produksinya sekitar 2073,6 meter kubik per bulan. Ini adalah angka produksi yang cukup besar dan menunjukkan bahwa bisnis ini memang punya kapasitas skala menengah ke atas. Begitu, teman-teman. Berarti secara kapasitas nih, perusahaan ini mempunyai potensi produksi yang tinggi. Tapi saya ingin tanya nih, Mas, apakah kapasitas seperti ini aman untuk diandalkan terus-menerus? Baik, kalau masalah itu tergantung pada 2 hal besar. Menurut saya yang pertama yaitu adalah stabilitas sumber airnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sumber itu dikelola. Kalau mata air dan sumber artesis ini punya debitnya yang stabil sepanjang tahun, dan kalau perlindungan sumbernya pun bagus, maka kapasitas ini bisa diandalkan. Tetapi kalau ada fluktuasi musiman, kemudian pencemaran atau penurunan debit akibat pengambilan yang terlalu besar, maka angka produksi tadi bisa turun. Maka dari itu saya selalu menekankan bahwa kapasitas teknis harus selalu dibaca bersama dengan kapasitas ekologis. Kita tidak boleh hanya terfokus pada seberapa banyak air yang bisa diambil hari ini, gitu. Tapi juga harus bertanya gitu, apakah air itu masih akan tersedia 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau beberapa tahun lagi. Seperti itu. Oke, berarti ada dimensi jangka panjang yang harus kita pikirkan juga ya, Mas ya. Nah, kalau dari sisi resiko nih, apa tantangan utama untuk mata air dan sumber artesis seperti ini? Baik, kalau dari segi resiko, tantangannya untuk mata air biasanya berasal dari kontaminasi permukaan. Misal, saat hujan deras, air limpasan bisa membawa sedimen, kemudian kotoran atau mikroorganisme dari sekitar titik sumber. Kalau area sumber tidak dipagari atau tidak dilindungi dengan zona aman, maka resiko kualitas air menurun akan cukup besar. Selain itu, perubahan tata guna lahan di sekitar sumber juga sangat berpengaruh. Kalau daerah resapan berubah jadi area terbangun atau aktivitas manusia meningkat, maka debit mata air bisa menurun dan kualitas air bisa terganggu. Jadi mata air ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Untuk sumur artesis ini resikonya sedikit berbeda. Sumur artesis biasanya yang lebih stabil dari sisi kualitas karena berasal dari air tanah dalam. Tapi tetap perlu perlindungan kepala sumur, casing yang baik, dan juga sanitasi yang benar. Kalau sumur dibiarkan terbuka atau ada kebocoran di sekitar struktur sumur, maka air permukaan bisa masuk dan juga mencemari sumber. Seperti itu. Oke, berarti baik
mata air maupun sumur artesis ini sama-sama mempunyai resiko ya Mas ya. Hanya saja jenis resikonya yang berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan sumber nih, apa langkah yang harus kita ambil sebelum kita memulai operasi ini? Baik, kalau untuk langkah ya, yang paling penting adalah kita melakukan karakterisasi sumber dan membangun zona lindung. Karakterisasi sumber artinya kita harus tahu debit rata-rata, debit minimum, serta fluktuasi musiman, suhu, pH, kekeruhan, dan juga parameter mikrobiologi serta kimia yang relevan. Dengan begitu, kita tidak bekerja berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data. Lalu untuk zona lindung sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber. Di sekitar mata air dan sumur harus ada pembatas aktivitas, misalnya larangan pembuangan limbah, kemudian ada pembatasan pembuangan septic tank, pembatasan peternakan terlalu dekat, dan pembatasan akses sembarangan. Kalau ini tidak dilakukan, maka sumber air bisa terancam. Seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, mungkin saya masuk ke sisi operasionalnya nih, Mas. Karena kan tadi Mas sebutkan nih ada maintenance rate-nya 20% per bulannya. Berarti ada 1 hari off setiap 5 hari. Bagaimana sih, Mas, dampaknya terhadap pengelolaan produksi? Baik, kalau masalah itu dampaknya cukup besar. Artinya perusahaan harus menyusun jadwal produksi dengan asumsi bahwa tidak semua hari bisa menghasilkan output penuh. Kemudian perawatan rutin menjadi bagian dari sistem, bukan gangguan. Justru dengan adanya maintenance terjadwal, umur alat dan juga stabilitas produksi bisa lebih terjaga. Dalam praktik, ini berarti perusahaan harus punya buffer kapasitas, buffer stok, dan juga buffer distribusi. Jadi, saat hari perawatan atau penurunan kapasitas, pasokan ke pasar tidak langsung terganggu. Itu penting sekali karena jika distribusi ke minimarket dan ekspor dilakukan terus-menerus, maka gangguan kecil di hulu bisa berdampak ke rantai pasok di hilir. Seperti itu. Oke, berarti maintenance ini bukan beban tambahan ya, Mas ya, tapi bagi itu kan cukup besar ya, Mas ya. Apakah kapasitas sebesar itu juga menuntut pengawasan yang lebih ketat lagi gitu? Betul. Justru maintenance adalah salah satu bentuk pengendalian risiko. Kalau diabaikan, maka kerusakan sumber atau peralatan bisa jauh lebih mahal dibanding biaya perawatan yang terencana. Selain itu, pengawasan dilakukan lebih ketat karena semakin besar kapasitas produksi, semakin besar pula konsekuensi jika terjadi gangguan kualitas. Kalau produksi skala kecil, mungkin dampaknya terbatas. Tapi kalau produksinya besar dan tersebar ke banyak konsumen seperti 100 minimarket dan ekspor, maka satu masalah kualitas bisa berdampak luas. Karena itu sejak awal harus ada sistem monitoring debit, monitoring kualitas air baku, pencatatan produksi, dan pelaporan rutin. Data ini juga sangat penting untuk Water Safety Plan atau WSP, karena WSP ini tidak bisa disusun tanpa memahami karakteristik sumber secara nyata. Baik, dari penjelasan ini kita sudah mendapatkan ya teman-teman gambaran bahwa kapasitas efektif sumber air ini adalah 1,6 liter per detik. Produksi air baku sekitar 138,24 kubik per hari dan produk jadi sekitar 69,12 meter kubik per hari. Tapi lebih dari itu, kita juga belajar nih bahwa stabilitas sumber, perlindungan kawasan, dan jadwal maintenance adalah faktor yang sama pentingnya dengan angka kapasitas itu sendiri. Ya, betul sekali. Dari saya hanya ingin menekankan bahwa minum kemasan itu bukan hanya soal mengambil air sebanyak mungkin, tapi gimana dari kita mengelola sumber secara bijak supaya usaha tetap aman, lancar, dan juga berumur panjang. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Mas Rido udah mau menjelaskan nih kepada kita semua. Setelah kita memahami konteks desa dan kapasitas sumber airnya, sekarang kita masuk nih ke inti berikutnya, yaitu bagaimana memastikan air ini aman dari sumber sampai menjadi produk akhir. Untuk itu, saya ingin bertanya nih ke Mbak Winda. Mungkin Mbak Winda bisa menjelaskan nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan water safety plan? Oke, baik Mbak. Water Safety Plan atau WSP adalah pendekatan sistematis untuk memastikan keamanan air minum dari hulu ke hilir. Artinya, kita tidak hanya memeriksa kualitas air di akhir proses, tetapi melihat seluruh rantai sistem
mulai dari sumber air, pengambilan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, sampai distribusi ke konsumen. Dalam konteks bisnis air minum, kemasan seperti ini, WSP sangat penting karena resiko kontaminasi bisa muncul dari banyak titik. Kalau kita hanya fokus pada produk tak jadi tanpa mengendalikan sumber dan proses, maka resiko kegagalan keamanan air tetap besar. Jadi WSP membantu kita berpikir dan dari perspektif risiko, bukan hanya dari perspektif produksi. Oke, berarti water safety plan ini itu semacam peta keselamatan air yang Mbak ya, di mana kita bisa melihat semua tahapan secara utuh. Nah, kalau diterapkan pada perusahaan ini, alur sistemnya kira-kira seperti apa ya Mbak ya? Alurnya dimulai dari sumber air, yaitu mata air dan sumber. Dari sana air masuk ke sistem pengambilan atau intake, lalu bisa melewati prasedimentasi jika dibutuhkan untuk menurunkan partikel kasar. Setelah itu air masuk ke unit pengolahan IPA. Misalnya filtrasi dan diinspeksi setelah air memenuhi syarat. Air olahan masuk ke tangki penyimpanan air produk, lalu air proses ke tahap pengisian kemasan, baik plastik maupun kaca. Setelah itu produk disimpan di gudang, kemudian didistribusikan ke minimarket atau dikirim ke gudang pelabuhan untuk eksplor. Jadi water safety plan harus mencakupi seluruh alur itu. Oke, jadi bukan cuma saat air diolah saja ya Mbak ya, tapi juga saat disimpan dan dikirim. Nah, karena air yang sudah aman di pabrik bisa jadi bermasalah kalau distribusinya tidak higienis ya Mbak ya. Kalau kemasan bocor, gudang kotor, atau kendaraan distribusi tidak bersih, maka kualitas produk bisa turun walaupun proses pengolahannya sudah baik. Berarti kalau begitu, bahaya apa saja nih yang biasanya menjadi perhatian utama dalam water safety plan ini, Mbak? Secara umum ada 4 kelompok bahaya. Yang pertama itu bahaya biologis seperti bakteri, indikator, virus, atau mikroorganisme lainnya yang bisa mencemari air. Yang kedua, bahan kimia, misalnya nitrat, logam berat, pestisida, atau bahan kimia lainnya dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, bahaya fisik seperti sedimen kekeruhan, pasir, atau serpihan benda asing. Yang keempat, bahaya operasional, misalnya kontaminasi untuk pengisian, penyimpanan, dan pengangkutan. Untuk kasus desa ini, bahaya biologis dan operasional harus sangat diperhatikan karena sumbernya berasal dari mata air dan sumur artesis. Maka perlindungan kawasan sumber, sanitasi di sekitar sumber, dan kebersihan sistem pengolahan menjadi sangat penting. Oke, baik. Mungkin Mbak Winda bisa menjelaskan nih bagaimana bahaya itu kita nilai. Apakah semua bahaya itu punya tingkat resiko yang sama, Mbak? Tidak. Dalam water safety plan, kita menilai bahaya berdasarkan kemungkinannya terjadi dan besarnya dampak kalau bahaya itu muncul. Jadi ada bahaya yang mungkin jarang terjadi tetapi dampaknya sangat besar. Ada juga bahaya yang sering terjadi tetapi dampaknya bisa dikendalikan dengan mudah. Misalnya kalau mata air berada dekat area peternakan, maka resiko kontaminasi mikrobiologis bisa cukup tinggi. Walaupun pipa distribusi lama dan tidak terawat, resiko kebocoran atau kontaminasi fisik juga meningkat. Maka setiap titik harus dievaluasi secara spesifik, bukan disamaratakan. Oke, berarti water safety plan ini bukan hanya daftar kontrol ya, Mbak ya, tetapi benar-benar analisis resiko yang dilakukan secara berlapis ya. Betul, Mbak. Dan setelah resiko diidentifikasi, kita harus menentukan titik kendali kritis atau critical control point. Air tetap terjaga. Oke, mungkin Mbak Winda bisa sebutkan nih contohnya, contoh titik kendali kritis untuk kasus ini, Mbak. Tentu saja, Mbak. Yang pertama itu adalah sumber air
Di sini harus ada zona lindung, pembatasan aktivitas, dan perlindungan dari kontaminasi permukaan. Yang kedua itu adalah intake dan prasedimentasi, di mana partikel kasar dan sedimen harus dikendalikan. Yang ketiga adalah unit pengolahan IPA. Di sini biasanya dilakukan filterasi dan diinspeksi. Yang keempat itu adalah tangki penyimpanan air olahan yang harus tertutup rapat, mudah dibersihkan. Yang kelima adalah area pengisian kemasan, karena di sini resiko kontaminasi sangat tinggi jika sanitasi buruk. Dan yang keempat adalah distribusi serta penyimpanan produk jadi. Kalau kita bicara tentang pengolahan airnya sendiri, apa sih Mbak langkah-langkah yang minimal harus ada di instalasi pengolahan air untuk menjaga keamanannya? Minimal harus ada filterasi atau diinspeksi. Filterasi diperlukan untuk menurunkan partikel tersuspensi, sedangkan diinfeksi diperlukan untuk mengendalikan mikroorganisme. Dalam praktik bisa digunakan menggunakan pasir, karbon aktif, atau sistem filtrasi lain sesuai kualitas air baku. Untuk diinspeksi, bisa digunakan klorinasi atau metode lain yang sesuai standar. Yang penting adalah prosesnya tidak boleh hanya dianggap formalitas, harus ada pengukuran rutin, misalnya kekeruhan, pH, dan parameter diinfeksi yang relevan. Kalau air baku berubah, maka pengolahan juga harus menyesuaikan. Oke, kalau misalnya nih Mbak ada kejadian hujan deras nih, apa yang harus dilakukan dalam kerangka water safety plan ini? Jadi kalau ada hujan deras menyebabkan peningkatannya kekeruhan atau ada dugaan kontaminasi dari permukaan, maka pengambilan air harus dievaluasi. Bisa jadi produksi dihentikan sementara sampai kondisi air kembali aman. Kalau ada alternatif sumber yang lebih stabil, misalnya sumur artesis yang kualitasnya lebih baik saat itu, maka sumber bisa dialihkan sementara. Yang penting adalah jangan memaksakan produksi atau kualitas air menunjukkan resiko. Dalam water safety plan, keputusan berhenti sementara itu justru bagian dari pengendalian yang benar. Oke, menarik nih. Jadi water safety plan ini juga mengajarkan kita keberanian untuk menghentikan produksi kalau memang tidak aman. Nah, kalau begitu bagaimana peran dokumentasi dan monitoring dalam water safety plan ini, Mbak? Sangat penting, semua hasil pengamatan harus dicatat. Misalnya debit air, kekeruhan, hasil uji mikrobiologi, kondisi alat, jadwal kebersihan, dan tindakan korektif. Dokumen ini menjadi bukti bahwa sistem memang dikendalikan. Selain itu, monitoring harus dilakukan secara rutin. Monitoring bukan hanya untuk formalitas, tetapi untuk mendeteksi masalah lebih awal. Kalau ada penyimpangan kecil, bisa langsung diperbaiki sebelum menjadi masalah besar. Oke, berarti water safety plan itu bukan dokumen yang disimpan ya, Mbak ya, melainkan sistem kerja yang harus terus hidup. Betul sekali. Bahkan saya selalu bilang, water safety plan yang baik adalah water safety plan yang benar-benar dipakai setiap hari oleh operator, supervisor, dan manajemen. Nah, kalau bicara tentang operator nih, sejauh mana sih pelatihan yang menjadi bagian dari water safety plan ini, Mbak? Operator operator harus paham kenapa setiap langkah dilakukan. Bukan hanya tahu produsernya, misalnya kenapa air filling harus bersih, kenapa alat harus disanitasi, kenapa perubahan warna atau bau air harus segera dilaporkan. Kalau operatornya paham resikonya, maka kepatuhan terhadap SOP akan jauh lebih baik. Sistem pengolahan yang baik tidak akan berjalan baik kalau orang yang menjalankan tidak paham atau tidak disiplin. Karena itu, pelatihan rutin atau evaluasi kerja harus menjadi bagian dari water safety plan. Nah, kalau kita tarik ke konteks perusahaan A ini nih, Mbak, mungkin Mbak Winda bisa memberikan pesan utama nih dari penerapan water safety plan ini. Baik, pesan utamanya adalah bahwa bisnis air minum kemasan tidak boleh hanya mengendalikan potensi sumber air dan modal investor. Harus ada sistem keamanan air yang
kuat sejak awal. Water Safety Plan memberi kerangka untuk memastikan air tetap aman, konsisten, dan dapat dipercaya oleh konsumen. Kalau perusahaan A ingin berhasil dalam jangka panjang, maka keamanan air harus menjadi identitas utama perusahaan. Karena pada akhirnya, kepercayaan pasar dibangun dari kualitas yang stabil. Oke, baik. Terima kasih Mbak Winda setelah menjelaskan terkait dengan Water Safety Plan nih. Nah, setelah kita membahas Water Safety Plan dan titik-titik kendali pentingnya, sekarang kita masuk ke sisi yang sangat krusial di lapangan, yaitu sanitasi dan quality assurance. Nah, karena sebaik apapun desain sistemnya, kalau kebersihan dan pengawasannya tidak disiplin, maka kualitas airnya tetap bisa bermasalah. Untuk itu, saya ingin bertanya nih ke Mbak Sukini. Mungkin Mbak Sukini bisa menjelaskan mengapa sanitasi dan quality assurance ini menjadi bagian yang sangat penting dalam proses bisnis air minum kemasan ini. Iya, baik. Terima kasih Mbak Intan. Jadi terkait dengan sanitasi dan quality assurance ini kenapa menjadi penting gitu ya dalam bisnis air minum kemasan gitu ya. Karena ibaratnya sanitasi dan quality assurance ini adalah pagar terakhir agar produk tetap aman sampai ke tangan konsumen gitu ya. Water Safety Plan memang memberikan kerangka besar dari hulu sampai hilir. Tetapi kita harus tahu bahwa quality assurance memastikan bahwa setiap hari operasional benar-benar berjalan sesuai standar. Dalam bisnis air minum kemasan, kita tidak cukup hanya berkata bahwa sistemnya sudah aman kok, gitu ya. Kita juga harus bisa membuktikan dengan data, di mana data itu bisa datang dari hasil pemantauan, inspeksi, pengujian, pencatatan, ataupun tindak lanjut dari sebuah ketidaksesuaian atau penyimpangan dari proses. Jadi, quality assurance adalah bukti bahwa sistem keamanan itu benar-benar hidup, bukan hanya tertulis di dokumen gitu. Kalau Water Safety Plan adalah peta besarnya, maka quality assurance adalah alat untuk membuktikan bahwa peta yang tadi sudah dibikin itu benar-benar dijalankan di lapangan. Mbak Intan. Oke, kalau kita bicara tentang sanitasi nih Mbak, mungkin apa saja nih area yang paling harus dijaga dalam operasi perusahaan nantinya? Oke, jadi terkait dengan sanitasi ada beberapa area utama gitu ya yang kita harus jaga gitu ya. Jadi yang pertama area sumber air dan sekitarnya, di mana area ini tentunya harus bebas dari sampah, limbah maupun aktivitas yang bisa mencemari sumber. Kedua, area pengolahan atau instalasi pengolahan air. Ini meliputi pipa, tangki, filter maupun peralatan proses. Yang ketiga, ini lanjut ke ruang pengisian atau filling room gitu ya, karena di sini risiko kontaminasi terhadap produk itu sangat tinggi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah area gudang penyimpanan barang jadi, dan kelima adalah armada distribusi. Kenapa? Karena produk yang aman bisa turun kualitasnya kalau kendaraan kotor ataupun penyimpanan yang tidak higienis gitu. Nah, sanitasi itu tidak boleh hanya dipahami sebatas membersihkan ruangan ya, tapi sanitasi berarti memastikan bahwa seluruh lingkungan produksi dari awal sampai hilir itu dalam kondisi yang mencegah terjadinya kontaminan. Jadi ada unsur kebersihan, kontrol akses, kebiasaan kerja, dan disiplin personal. Seperti itu Mbak Intan. Oke, kalau begitu nih Mbak, mungkin dari sisi quality assurance sendiri nih, ada nggak sih yang harus kita pantau secara rutin gitu? Tentunya ada gitu ya yang harus kita pantau secara rutin. Yang paling dasar tentunya terkait dengan kualitas air baku dan air produk gitu ya. Untuk air baku kita perlu memantau parameter fisik seperti kebauan, kemudian kekeruhan, warna, dan tingkat keasaman atau pH. Lalu parameter biologi seperti total coliform maupun E. coli, karena kita tentunya tidak ingin ya produk kita ini menyebabkan penyakit seperti itu. Nah, untuk air produk, monitoring harus lebih ketat gitu ya, karena ini dikonsumsi langsung oleh konsumen kita maupun masyarakat yang memang membeli produk kita. Selain itu, kita juga perlu memantau kondisi kemasan, kebersihan alat filling, kebersihan operator yang bekerja terhadap produk, kemudian kondisi ruangan, dan kebersihan armada pengangkut.
Kalau ada satu saja yang tidak sesuai, ini tentunya akan berisiko terhadap produk yang akan kita jual. Oke, berarti monitoringnya bukan hanya di airnya saja nih Mbak ya, tapi juga di lingkungannya kita perlu memantau kualitasnya gitu. Nah, kalau bicara pengujian nih Mbak, frekuensi seperti apa yang ideal untuk kasus ini Mbak? Bicara frekuensi yang ideal, ini ada beberapa lapis gitu ya Mbak ya. Idealnya memang untuk parameter ini terdiri dari beberapa lapis frekuensi yang harus kita perhatikan. Yang pertama untuk parameter operasi yang cepat berubah seperti kekeruhan, pH, ataupun residu disinfektan. Ini seharusnya diperiksa harian atau perlu jika memerlukan ini bisa persif. Untuk mikrobiologi, terutama total coliform maupun E. coli, pengujian bisa dilakukan secara rutin setiap batch production ataupun pada saat interval waktu tertentu. Untuk parameter kimia seperti nitrat, kemudian logam berat ataupun senyawa lain yang relevan, pengujian ini bisa dilakukan secara berkala. Tentunya ini menyesuaikan dengan standar yang sudah dibikin gitu ya, Mbak ya, bisa bulanan, triwulan, atau tergantung dari risiko sumber maupun persyaratan regulasi yang kita adopt. Yang penting adalah jadwal telah ditetapkan dan terdokumentasi dalam pelaksanaan jadwal tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, jika pada monitoring kualitas tersebut nih Mbak ditemukan hasil yang tidak sesuai nih dengan regulasi yang ada, apa sih Mbak langkah korektif yang harus kita lakukan nih? Jadi langkahnya tentu yang pertama kita harus hentikan dulu nih alur yang beresiko. Jadi kita harus identifikasi dulu ya, mana sih yang beresiko. Nah, itulah yang kita hentikan. Misalkan kalau ada hasil mikrobiologi yang tidak memenuhi syarat, maka produk pada batch tersebut harus ditahan. Kemudian yang kedua, kita cari sumber masalahnya. Apakah dari air baku, dari proses, dari alat filling, operator, atau dari proses distribusi. Yang ketiga, kita lakukan pembersihan dan sanitasi ulang. Keempat, kita lakukan pengujian ulang sebelum produk kita lepas ke pasar. Kalau produk sudah terlanjur didistribusikan dan ada indikasi risiko yang serius, maka harus dipertimbangkan untuk kita melakukan penarikan produk atau recall. Ini sebenarnya sih sangat tidak kita harapkan gitu ya, tapi sebagai bagian dari sistem koreksi, kita harus jelas nih sejak awal nih, bukan hanya dipikirkan setelah masalah tersebut terjadi. Berarti quality assurance ini juga harus punya prosedur darurat ya Mbak ya? Oh, sudah pasti Mbak Intan, karena setiap penyimpangan tuh sudah pasti kita harus menyediakan alur tindak lanjutnya gitu ya. Misalkan nih siapa yang melapor, siapa yang memutuskan penghentian produksi, siapa yang berwenang menyetujui produk yang dirilis, dan bagaimana dokumentasinya nanti. Itu semua harus jelas agar tidak ada kebingungan gitu ya saat terjadi masalah. Dokumentasi itu penting ya Mbak ya, karena kalau tidak ada catatan, kita tidak bisa menelusuri apa yang terjadi sebenarnya dalam proses kita. Dokumen yang perlu ada tuh misalkan kayak catatan kebersihan, catatan pengujian air, catatan kalibrasi alat, kemudian hasil inspeksi kemasan, catatan keluhan pelanggan, termasuk tindakan perbaikan atas permasalahan ataupun penyimpangan yang ada. Harapannya dengan catatan yang lengkap, kita bisa menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan konsisten dan dapat ditelusuri. Ini sangat penting ya, terutama untuk bisnis yang kita ingin kepercayaan pasar dan bisnis yang berkelanjutan. Nah, kalau kita kaitkan nih Mbak dengan kasus perusahaan A inilah misalnya, apa sih Mbak resiko quality assurance yang paling besar menurut Mbak? Quality yang paling besar ya. Quality yang terbesar menurut saya adalah merasa aman terlalu cepat gitu ya. Kenapa? Karena sumber air terkadang terlihat bagus gitu ya, dan proses kita ngerasa sudah berjalan dengan baik gitu ya. Lalu kita menganggap ataupun semua orang menganggap semuanya sudah otomatis aman. Padahal justru pada bisnis air minum kemasan resiko kecil yang ada dan kita abaikan ini bisa berdampak besar gitu ya. Satu, penyimpangan sanitasi bisa mempengaruhi banyak batch produk.
Karena itu perusahaan A ini harus membangun budaya mutu. Artinya semua orang dari semua level, mulai dari operator sampai manajemen tertinggi, harus merasa bahwa menjaga sanitasi dan quality assurance ini adalah bagian dari tanggung jawab utama, tanggung jawab bersama, dan bukan merupakan pekerjaan tambahan. Oke, menarik nih teman-teman apa yang disampaikan oleh Mbak Sukin ini. Nah, jadi quality assurance ini bukan hanya sekedar kita melakukan tes labnya saja nih, tetapi juga soal budaya ya Mbak, budaya kerja. Tepat sekali Mbak Intan. Kalau budaya mutu itu sudah kuat, maka sistem akan lebih tahan terhadap kesalahan gitu ya. Tapi kalau budayanya lemah, sebaiknya sebaik apapun dokumentasinya, hasilnya tentu tidak optimal gitu ya. Nah, selain itu, saya juga ingin mengingatkan juga bahwa kualitas air minum kemasan itu bukan hasil akhir dari sebuah alat gitu ya, tapi hasil dari konsistensi sistem dan semua itu harus terus dijaga oleh semua, baik itu level atas maupun level bawah tadi ya, yang sebagaimana tadi disampaikan di atas. Artinya itu menjadi tanggung jawab bersama seperti itu Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih Mbak telah memberikan gambaran nih kepada kita terkait dengan quality assurance itu. Nah, setelah kita Mbak membahas Indah. Oke, setelah kita membahas keamanan air dan pengawasan mutunya, sekarang kita masuk nih ke sisi operasional yang tidak kalah penting, yaitu produksi dan distribusi. Karena air yang aman tidak akan banyak manfaatnya kalau produksi dan distribusinya tidak tertata. Nah, untuk itu saya ingin bertanya nih ke Mas Alan. Mungkin Mas Alan bisa menjelaskan terkait dengan kapasitas air yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana sih gambaran produksi untuk perusahaan A ini nantinya? Oke, baik Mbak Intan, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan terkait proses produksi dan juga bagaimana proses distribusinya. Kalau kita menggunakan angka yang sudah dihitung sebelumnya, maka produksi air produk itu jadi sekitar 69,12 meter kubik per hari. Nah, ini kalau dikalikan 30 hari, maka produksinya itu sekitar 2073,6 meter kubik per bulan. Dalam liter itu sama dengan 2.073.600 liter per bulan. Nah, angka ini cukup besar. Jadi, dari awal perusahaan ini harus punya sistem produksi yang sangat terencana. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang air baku, tetapi juga tentang kapasitas mesin, jadwal produksi, kemasan, gudang, armada, dan juga bagaimana pola permintaan pasar. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti produksi di sini sudah bukan skala kecil lagi ya Mas ya. Nah, kalau kita bicara tentang komposisi produknya nih, bisa nggak sih Mas dijelaskan lagi bagaimana sih pembagiannya nanti? Oke, baik. Untuk pembagiannya, komposisi produk yang diberikan terdiri dari beberapa jenis kemasan. Yang pertama adalah 20% kemasan plastik kapasitas 600 ml. Yang kedua, 10% kemasan plastik kapasitas 1.500 ml. Yang ketiga, 15% kemasan plastik kapasitas 220 ml. Yang keempat, 15% galon plastik kapasitas 10 liter. Yang kelima, 20% galon plastik kapasitas 20 liter. Lalu 10% kemasan kaca kapasitas 600 ml. Dan terakhir 10% kemasan kaca kapasitas 1.500 ml. Nah, ini kalau dibaca komposisinya, terlihat bahwa produk perusahaan tersebut tidak hanya fokus pada botol kecil, tetapi juga mempunyai porsi besar untuk galon. Nah, ini artinya pasar yang dituju cukup beragam, mulai dari konsumen retail sampai dengan konsumen yang butuh volume besar. Nah, kalau kita ubah nih Mas ke volume per bulannya, kira-kira berapa setiap jenis kemasan tersebut Mas? Nah, kalau bisa kita hitung secara kasar, totalnya itu kan sebanyak 2.073.600 liter per bulan. Untuk kemasan pertama itu 20% kemasan plastik kapasitas 600 ml berarti sama dengan 414.720 liter atau sekitar 691.200 botol kapasitas 600 ml.
Yang kedua, 10% kemasan plastik 1.500 ml berarti sama dengan 200.736 liter, atau sekitar 138.240 botol kapasitas 1,5 liter. Lalu yang ketiga, 15% kemasan plastik 220 ml berarti sama dengan 311.040 liter, atau sekitar 1.413.818 botol kapasitas 220 ml. Lalu yang keempat, 15% galon plastik 10 liter berarti sama dengan 311.040 liter, atau sekitar 31.104 galon kapasitas 10 liter. Lalu yang kelima, 60% galon plastik 20 liter berarti sama dengan 414.720 liter, atau sekitar 20.736 galon kapasitas 20 liter. Lalu kapasitas berikutnya, 10% kemasan kaca 600 ml berarti sama dengan 207.360 liter, atau sekitar 345.600 botol kaca kapasitas 600 ml. Dan yang terakhir, 10% kemasan kaca 1.500 ml berarti sama dengan 207.360 liter, atau sekitar 138.240 botol kaca kemasan 1,5 liter. Nah, tentu ini hitungan volume awal ya. Dalam praktik, angka final akan dipengaruhi oleh eh, berat kemasan, kapasitas mesin peeling, retensi produk, dan juga permintaan pasar. Tetapi sebagai perencanaan awal, pembagian ini juga sangat berguna. Seperti itu, Mbak. Oke, dari penjelasan Mas Alan tadi nih, berarti perusahaan ini harus benar-benar menyiapkan ya Mas ya supply chain kemasan dari awalnya ya. Ya, tentu Mbak, karena setiap jenis kemasan ini punya konsekuensi logistik sendiri. Botol kecil butuh stok tinggi dan distribusi cepat. Untuk galon butuh sistem pengembalian atau distribusi volume, dan juga kemasan kaca butuh penanganan lebih hati-hati karena resiko pecahnya ini sangat tinggi. Jadi produksinya bukan hanya soal air, tetapi juga manajemen kemasan dan juga distribusi. Oke, kalau kita bicara terkait tentang pasar ya Mas ya, kan tadi di awal dijelaskan bahwa ada 100 minimarket yang menjadi konsumen kita. Nah, seberapa besar sih Mas kebutuhan mereka ini? Nah, setiap minimarket menampung itu setara 8 meter kubik per produknya itu per bulan. Kalau dikalikan 100 minimarket berarti total kebutuhan minimarket ini sebanyak 800 meter kubik per bulan. Itu lebih kecil dibandingkan produksi bulanan kita yang mencapai 2.773,6 meter kubik. Artinya ada surplus sebanyak sekitar 1.273 enam meter kubik per bulan. Surplus ini kemudian harus dialirkan ke pasar lain. Dalam kasus ini diekspor ke gudang pelabuhan milik importir. Jadi distribusi perusahaan tersebut tidak hanya lokal, tetapi juga punya jalur keluar yang lebih besar. Baik, berarti di sini ada dua jalur distribusi utama ya Mas ya. Yang pertama itu lokal community market dan keluar ke gedung pelabuhan. Nah, mungkin Mas Alan bisa menjelaskan nih terkait alur logistiknya itu bagaimana ya Mas ya? Tentu Mbak, untuk minimarket ini distribusinya itu dilakukan ke 100 titik penjualan akhir dengan jarak rata-rata sepanjang 25 kilometer. Karena jumlah titiknya ini sangat banyak, maka rutenya harus dikondisikan supaya kendaraan tidak bolak-balik secara tidak efisien. Idealnya satu rute ini mencakup beberapa minimarket sekaligus, sedangkan untuk ekspor produk ini dikirim ke gudang pelabuhan milik importir dengan jarak kurang lebih 100 kilometer. Karena pengiriman ini dilakukan setiap hari, maka jadwal keberangkatan ini harus stabil dan muatan harus disiapkan dengan disiplin. Ini sangat penting supaya tidak ada bottleneck di gudang dan supaya barang sampai tepat waktu. Nah, kalau kita lihat dari sisi armadanya sendiri nih Mas,
kendaraan yang kita pakai itu setengah solar dan setengah listrik. Nah, bagaimana mungkin hal ini tuh bisa mempengaruhi operasionalnya nggak, Mas? Ya, faktor itu sangat berpengaruh sih, Mbak. Truk solar cocok untuk fleksibilitas dengan jarak yang lebih jauh. Sedangkan truk listrik lebih cocok untuk rute tertentu, terutama jika ingin menekankan emisi di area perkotaan atau rute yang lebih pendek. Tapi karena keduanya dipakai bersama, maka perusahaan harus mengatur jadwal charging, pengisian bahan bakar dan rotasi armada dengan cermat. Selain itu, armada harus memiliki perusahaan armada yang dimiliki perusahaan hanya 20%, sedangkan 20%-nya ini sewa. Ini berarti perusahaan harus punya hubungan yang sangat baik dengan penyedia jasa transportasi, karena sebagian besar pengiriman ini tidak dilakukan dengan kendaraan milik sendiri. Kalau kolaborasinya ini buruk, maka distribusinya ini akan sangat terganggu. Oke, berarti logistik di sini bukan cuma soal kendaraannya, Mas ya, tetapi juga soal kontrak dan manajemen pihak ketiga. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksinya sendiri nih, Mas, ada nggak sih, Mas, tantangan terbesar yang harus kita antisipasi sebelumnya? Oke, baik. Justru ini sebenarnya tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi antara kapasitas produksi, kapasitas kemasan, dan juga kapasitas distribusinya. Kalau produksi tinggi tetapi kemasan belum siap, maka stoknya ini akan sangat menumpuk. Kalau kemasan tersedia tetapi armada terlambat, maka produknya ini bisa tertahan di gudang. Kalau distribusi lancar tetapi permintaan tidak akurat, maka perusahaan bisa salah menempatkan stok. Jadi, manajemen produksi harus didukung data yang sangat akurat. Perusahaan perlu tahu berapa kebutuhan hariannya, berapa stok aman, berapa waktu terganggu pengiriman, dan bagaimana pola penyerapan pasar. Tanpa itu, produksi sebesar apapun bisa jadi tidak efisien. Nah, terkait tentang efisiensi nih, Mas, ada nggak sih strategi yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan ini nantinya? Nah, sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Pertama, itu melakukan konsolidasi distribusi agar rute pengiriman lebih efisien. Kedua, melakukan penjadwalan produksi berdasarkan pola permintaan, bukan hanya berdasarkan kapasitas penuhnya. Lalu yang ketiga, merencanakan kemasan yang mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dan biaya logistik. Keempat, manajemen gudang yang baik supaya produknya ini tidak rusak dan tidak terlalu lama disimpan. Lalu untuk galon 10 liter dan juga 20 liter ini dikelola dengan sistem pengembalian. Itu juga bisa sangat membantu menekankan biaya dan mengurangi kebutuhan kemasan baru. Jadi selain efisien juga ini lebih berkelanjutan gitu. Oke, baik. Dari penjelasan tadi, sama-sama bisa kita simpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki produksi bulanan sekitar 2073,6 meter kubik. Nah, dengan komposisi produk yang beragam dan distribusi yang cukup luas. Lalu, tantangan utamanya adalah menjaga sinkronisasi antar produksi, kemasan, dan armada distribusi, terutama karena sebagian besar kendaraannya masih disewa. Begitu bukan, Mas? Ya, betul sekali, Mbak. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa perencanaan produksi yang baik bukan hanya soal mengejar volume saja, tapi juga soal menjaga kelancaran rantai pasok dari mulai hulu sampai dengan hilir. Kalau itu berhasil, maka bisnis akan jauh lebih stabil. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Alan. Setelah kita membahas terkait dengan produksi dan distribusi, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman, yaitu bagaimana perusahaan tersebut mencatat dan membaca dampak lingkungannya melalui GHG Accounting. Nah, untuk itu mungkin saya ingin bertanya nih ke Mbak Rahayu. Mbak Rahayu mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan skop 1 hingga skop 3 ini, Mbak? Oke, tentu dalam greenhouse gas accounting emisi dibagi menjadi 3 lingkup utama. Ada skop 1 adalah emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan. Skop 2 adalah emisi tidak langsung dan listrik atau energi yang dibeli. Skop 3 adalah emisi tidak langsung lain yang terjadi
di sepanjang rantai nilai perusahaan. Misalnya dari bahan baku, transportasi sewa, kemasan, dan pengolahan limbah. Jadi kalau perusahaan A ingin menyusun inventaris emisi, maka kita harus melihat bukan hanya apa yang terjadi di dalam pabrik, tetapi juga apa yang terjadi di luar pabrik, sepanjang aktivitas yang berhubungan dengan bisnis ini. Oke, berarti cakupannya cukup luas ya Mbak ya. Nah, dalam kasus perusahaan ini nih Mbak, mana sih Mbak yang termasuk ke skop 1 ini? Yang paling jelas masuk ke skop 1 adalah emisi dari kendaraan milik sendiri yang menggunakan solar. Karena kendaraan itu dimiliki dan dikendalikan perusahaan, maka pembakaran bahan bakar yang menjadi emisi langsung dari perusahaan. Kalau ada sumber pembakaran lain di lokasi seperti genset atau boiler, itu juga akan masuk ke skop 1. Tapi dalam kasus ini disebut tidak ada genset. Jadi komponen utamanya adalah kendaraan milik sendiri berbahan bakar solar. Nah, bagaimana kalau kendaraan listrik nih Mbak? Apakah itu termasuk ke dalam skop 1 nih? Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi langsung dari knalpot, jadi tidak masuk ke skop 1. Tetapi kalau listriknya berasal dari jaringan PLN atau sumber lain yang diberi perusahaan, maka emisi dihitung di skop 2 atau bisa juga menjadi bagian dari jejak rantai nilai tergantung konteksnya. Yang penting kita harus melihat sumber energi dari siapa yang menggunakannya. Oke, baik. Lalu untuk skop 2 ini nih Mbak, apa sih yang paling relevan dalam kasus ini? Skop 2 adalah emisi dari listrik yang diberi perusahaan untuk operasi. Dalam kasus ini, listrik digunakan untuk produksi, pompa, pengolahan air, eh, pengisian kemasan, dan mungkin juga fasilitas pendukung lainnya. Karena sumber energi produksi berasal dari 80% PLN dan 20% surya, maka bagian listrik yang dibeli dari PLN masuk ke skop 2. Jadi semakin besar konsumsi listrik dari jaringan, semakin besar pula skop 2-nya. Sebaliknya, semakin besar porsi energi surya onsite, semakin kecil emisi skop 2 karena kebutuhan listrik dari jaringan berkurang. Oke, tadi Mbak juga sudah menjelaskan terkait skop 1, skop 2. Nah, mungkin sekarang kalau untuk skop 3 nih Mbak, sepertinya yang paling besar ya, karena banyak komponennya ya Mbak ya. Benar, skop 3 tuh biasanya memang paling luas dan seringkali paling kompleks. Dalam kasus perusahaan A, komponen skop 3 yang sangat penting adalah produksi kemasan, transportasi sewa, distribusi oleh pihak ketiga, dan kemungkinan pengolahan limbah kemasan setelah dipakai. Kalau kita lihat komposisi produknya, ada botol plastik, galon plastik, dan botol kaca. Semua itu punya jejak karbon dari proses produksi masing-masing. Jadi, meskipun airnya berasal dari desa, kemasannya bisa menyumbang emisi yang lebih cukup signifikan. Oke, berarti kemasan tersebut bukan sekedar bungkus produknya saja ya Mbak ya, tetapi juga bagian penting nih dari inventaris emisi. Nah, kalau kita bicara metodologi nih Mbak, bagaimana sih cara kita menyusut inventaris emisi ini nih Mbak? eh Bentar-bentar, Lan. Udah sampai mana sih? Kok hilang? Tadi dulu. Halaman 15. Oh, yang prinsip dasar ya? Betul. Oh ya ya, udah lanjut ya. Prinsip dasar prinsip prinsip dasar sederhana data aktivitas dikali faktor emisi. Jadi kita perlu datanya tentang beberapa liter solar yang dipakai, beberapa eh, lit- apa ini KHW apa KWH apa sih? Ini apa sih tulisannya? Anjir gue pakai HP kecil banget. Itu KWH listrik, Mbak. Oh iya Satuan ya. listrik ya. Oh iya benar-benar. Oh iya ya. Sorry ya, pakai HP sumpah susah banget. Ulang ya, maaf nih.
Prinsip dasar sederhana data aktivitas dikali faktor emisi. Jadi kita perlu datanya tentang berapa liter solar yang dipakai, beberapa kWh listrik yang dibeli, beberapa kilogram kemasan yang digunakan, beberapa kilometer truk sewa beroperasi, dan beberapa banyak limbah yang dihasilkan. Nah, setelah itu data tersebut dikalikan dengan faktor emisi yang relevan untuk menghasilkan ton CO2. Yang penting adalah memakai data yang konsisten dan bisa ditelusuri. Jangan hanya memperkirakan secara umum kalau memang datanya bisa diukur. Semakin baik data aktivitas, semakin akurat inventaris emisinya. Oke, nah terkait data yang harus kita kumpulkan nih Mbak. Kalau untuk scoop 1, apa saja sih data yang harus kita kumpulkan? Untuk scoop 1, data utama adalah konsumsi solar dari kendaraan milik sendiri. Jadi kita perlu tahu berapa kilometer kendaraan berjalan. Eh, per liter. Kalau ada kendaraan operasional lain yang dimiliki perusahaan dan memakai bahan bakar fosil, itu juga harus dicatat. Dalam praktik, biasanya perusahaan mulai dari catatan pembelian BBM, logbook kendaraan, dan catatan rute. Dari sana bisa dihitung total emisinya. Nah, bagaimana dengan scoop 2 nih Mbak? Tadi kan disebutkan nih ada 20% energi surya dan 80% PLN. Apa sih Mbak artinya dalam perhitungan? Artinya total konsumsi energi operasional dibagi dua sumber. Misalnya kalau total energi tahun yang dipakai adalah X kWh, maka 20% dipasok dari surya onsite dan 80% dibeli dari PLN. Yang dihitung sebagai scoop 2 adalah bagian yang dibeli PLN. Jadi kalau perusahaan berhasil memperbesar porsi surya, otomatis scoop 2 turun. Oke, Eh nah oke Mbak. Nah, gimana kalau untuk scoop 3 nih Mbak? Apakah di scoop 3 ini yang penting hanya kemasan saja apa gimana nih Mbak? eh, Tidak hanya kemasan, tapi kemasan memang biasanya sangat material. Selain itu, ada transportasi sewa karena 80% armada adalah sewa. Ada juga distribusi ke minimarket dan ekspor ke gudang pelabuhan. Lalu kalau ada limbah dari proses produksi atau limbah kemasan di ujung pemakaian itu juga masuk ke scoop 3. Jadi scoop 3 harus dilihat sebagai rantai panjang dari bahan mentah ke kemasan ke transport ke penyimpanan sampai ke akhir siklus hidup produk. Mungkin Mbak Rahayu bisa kasih contoh sederhana nggak Mbak bagaimana angka itu bisa dibaca dalam konteks perusahaan nanti? Misalnya pengalikan kWh yang dibeli dengan faktor emisi listrik. Lalu kendaraan milik sendiri yang memakai solar dihitung dengan total liter solar dikali faktor emisi solar. Untuk kemasan total kilogram plastik dan kaca dikali faktor emisi material masing-masing. Kalau semua dijumlahkan, kita akan mendapatkan gambaran total emisi perusahaan. Dari situ baru bisa dilihat mana sumber emisi terbesar dan mana yang harus diprioritaskan untuk dikurangi. Ya, baik, berarti tujuan akhirnya bukan hanya sekedar menghitung ya Mbak ya, tetapi juga menentukan strategi pengurangan emisi. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini nih Mbak, mana yang kira-kira paling kita prioritaskan untuk kita pantau terlebih dahulu? Saya akan mulai dari 3 hal, listrik, kemasan, dan transportasi. 3 komponen ini hampir pasti paling material. Listrik karena dipakai di operasi utama. Kemasan karena volumenya besar dan beragam. Nah, transportasi karena distribusi dilakukan setiap hari dan jaraknya cukup jauh. Dengan memantau 3 itu dulu, perusahaan sudah bisa mendapatkan gambaran awal yang sangat kuat tentang tentang jejak karbonnya. Setelah itu barulah kategori lain bisa ditambahkan kalau diperlukan. Nah, kalau perusahaan nantinya ingin menurunkan emisi sejak awal nih Mbak, ada nggak sih yang direkomendasikan apa nih prioritas yang bisa dikerjakan terlebih dahulu gitu?
Pertama, tingkatkan efisien energi di pabrik. Lalu kedua, perbesar porsi energi surya on-site. Dan yang ketiga, evaluasi ulang desain dan penggunaan kemasan. Keempat, optimalkan rute distribusi dan data armada sewa. Yang kelima, bangun sistem pencatatan emisi sejak awal supaya evaluasi tahunnya jelas. Kalau semua itu dilakukan sejak awal, perusahaan A tidak hanya tumbuh sebagai bisnis air minum kemasan, tapi juga sebagai bisnis yang lebih siap menghadapi tuntutan keberlanjutan. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Rahayu atas penjelasannya. Mungkin saya dapat simpulkan nih bahwa GHG Accounting ini penting bukan hanya untuk laporan saja, tetapi juga untuk strategi bisnis jangka panjang ya. Nah, di sini sangat jelas ya. Dari segmen ini kita bisa simpulkan bahwa skop 1 berasal dari kendaraan milik sendiri berbahan bakar solar, skop 2 dari listrik PLN untuk operasi, dan skop 3 dari kemasan, transportasi sewa, serta rantai nilai lainnya. Nah, semuanya ini perlu kita catat agar perusahaan nantinya tahu nih sumber emisi utamanya dan bisa menyusun strategi pengurangan yang tepat. Nah, kita masuk ke segmen terakhir nih ya teman-teman dari isi utama podcast ini. Setelah tadi kita membahas sumber air, water safety plan, sanitasi, produksi, dan GHG accounting, sekarang kita akan melihat dari sisi energi dan distribusi yang sangat menentukan jalannya perusahaan nantinya. Untuk itu mungkin saya akan bertanya kepada Mas Samsul. Mungkin Mas Samsul bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, bagaimana peran energi dalam operasional perusahaan ini nantinya. Oke, baik Mbak, terima kasih. Baik, dalam operasi perusahaan kasus perusahaan ini, energi punya peran yang sangat besar karena hampir semua tahapan produksi membutuhkan energi. Mulai dari pengambilan air, dari pengolahan di instalasi pengolahan air, kemudian ke tahapan pengisian kemasan, penyimpanan produk, hingga distribusi ke pasar. Jadi, energi di sini bukan komponen tambahan, tetapi salah satu penentu utama efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Nah, di kasus ini, sumber energi produksi dibagi menjadi 20% energi surya dan 80% masih dari PLN. Artinya, perusahaan sudah punya langkah awal yang baik karena memakai energi terbarukan yaitu energi surya. Tetapi masih ada ketergantungan cukup besar pada listrik jaringan PLN. Maka tantangannya adalah bagaimana menjaga operasional tetap stabil sambil terus memperbesar porsi energi yang lebih bersih. Begitu, Mbak. Nah, kalau kita bicara tentang distribusi nih, Mas, perusahaan ini kan menggunakan truk solar dan truk listrik. Nah, masing-masing 50%. Menurut Mas, bagaimana pembagian ini dari sisi operasional, Mas? Nah, sebenarnya pembagian itu cukup menarik ya, karena menunjukkan, oke Pak. Nah, pembagian itu cukup menarik karena menunjukkan perusahaan sudah mulai memikirkan diversifikasi armada. Nah, truk solar biasanya lebih fleksibel untuk rute yang jauh atau beban yang lebih berat. Nah, sedangkan truk listrik cocok untuk rute tertentu yang lebih terukur dan mungkin lebih dekat ke area distribusi perkotaan. Jadi kombinasi keduanya bisa dipakai sesuai kebutuhan lapangan. Namun kuncinya ada pada manajemen armada. Truk listrik harus dipastikan punya jadwal charging yang cocok dengan ritme pengiriman. Dan truk solar harus dipastikan efisien dari sisi konsumsi BBM. Kalau tidak, perusahaan bisa kehilangan manfaat dari pembagian armada itu. Nah, kalau berarti bukan sekedar punya armada listrik saja ya, Mas, tetapi juga harus ada nih sistem yang mendukung untuk penggunaannya. Nah, kalau kita lihat dari distribusi ke minimarket ini, Mas, tadi kan jarak rata-ratanya 25 kilometer nih. Lalu ada juga pengiriman ke gudang pelabuhan kira-kira sejauh 100 kilometer. Ada nggak sih, Mas, tantangan utama dari dua jenis distribusi ini? Nah, tentu ada ya Mbak. Jadi, untuk tantangan utamanya adalah efisiensi rute dan konsistensi pengiriman. Untuk minimarket, titik pengirimannya banyak, yaitu 100 lokasi. Jadi kalau tidak dikonsolidasikan dengan baik, kendaraan bisa bolak-balik terlalu sering dan menambah biaya serta emisi. Nah, untuk ke rute ke gudang pelabuhan, tantangannya adalah jarak yang lebih jauh dan pengirimannya harian. Maka perusahaan harus menjaga agar muatan optimal dan waktu tempuh tidak terganggu. Nah, dalam logistik, jarak jasa tidak cukup dijadikan ukuran. Yang lebih penting adalah seberapa efisien kendaraan bergerak, berapa banyak muatan yang dibawa, dan seberapa sedikit kilometer kosong yang dihasilkan. Kalau itu bisa dikontrol, maka biaya dan emisi bisa turun secara bersamaan.
Oke, berarti dari penjelasan Mas Samsul tadi nih, pengaturan rute itu sangat penting ya, Mas ya? Iya, betul, sangat penting. Nah, misalnya untuk 100 minimarket, pengiriman tidak harus dilakukan satu titik satu perjalanan. Bisa dibentuk klaster rute sehingga satu kendaraan mengunjungi beberapa minimarket sekaligus. Nah, dengan begitu, penggunaan bahan bakar akan lebih efisien dan waktu distribusi juga lebih terkendali. Untuk pengiriman ke gudang pelabuhan, karena dilakukan tiap hari, perusahaan perlu memastikan bahwa ada jadwal tetap dan kapasitas muatan yang sesuai. Kalau ada ritme pengiriman yang jelas, maka armada bisa diatur lebih baik dan resiko keterlambatan bisa dikurangi. Oke, lalu bagaimana dengan status armada yang 20% milik sendiri dan 80% sewa, Mas? Apakah itu berpengaruh pada perencanaan distribusi nantinya? Nah, ini masih tetap sangat berpengaruh. Dengan armada milik sendiri yang hanya 20%, perusahaan tidak bisa sebetulnya bergantung pada aset internal. Artinya, hubungan dengan penyedia jasa sewa menjadi sangat penting. Perusahaan harus punya kontrak yang jelas tentang jadwal, kebersihan kendaraan, ketepatan waktu, dan standar operasional. Karena 80% armadanya sewa, maka perusahaan juga perlu memastikan bahwa mitra sewa memahami pentingnya higienitas dan efisiensi. Kalau armada sewa tidak terjaga, maka bisa ada risiko dari sisi kualitas produk maupun dari sisi keterlambatan distribusi. Oke, kalau dari sisi emisi nih, Mas, tadi kan kita sudah mendengar ya terkait dengan GHG bahwa transportasi sewa masuknya ke skop 3. Lalu bagaimana prakteknya agar perusahaan tetap bisa mengendalikan emisi walaupun armadanya banyak yang sewa ya, Mas ya? Nah, mungkin caranya adalah dengan menetapkan standar operasional dan mengumpulkan data dari mitra sewa. Nah, misalnya nih, perusahaan harus tahu jenis kendaraan yang dipakai, kemudian konsumsi bahan bakarnya, lalu jarak tempuhnya, dan jumlah pengiriman per bulan. Kalau data ini ada, maka emisi transport sewa bisa dihitung dan dikendalikan. Selain itu, perusahaan bisa memilih mitra yang punya efisiensi lebih baik, kendaraan yang lebih hemat energi, atau bahkan yang mulai beralih ke teknologi yang lebih bersih. Jadi, walaupun armadanya sewa, perusahaan tetap punya pengaruh lewat kontrak dan seleksi penyedia jasa. Nah, kalau kita bicara tentang strategi jangka panjang nih, Mas, apa yang paling kita apa yang perlu kita benahi dari sisi energi dan distribusi? Oke, kalau kita bicara strategi yang panjang, ada beberapa hal. Yang pertama, kita memperbesar porsi energi surya untuk produksi agar beban listrik dari PLN turun. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan rute distribusi supaya perjalanan lebih pendek dan lebih padat muatan. Nah, untuk yang ketiga, kita meningkatkan porsi armada listrik pada rute yang sesuai. Yang keempat, kita memperbaiki hubungan dengan mitra sewa supaya efisiensi dan kebersihan armada lebih terjaga. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, perusahaan A nih bisa menurunkan biaya operasional sekaligus emisi. Itu idealnya menjadi arah pengembangan bisnis untuk kedepannya, Mbak. Oke, baik. Jadi energi dan distribusi ini bukan hanya soal operasional harian saja ya, Mas ya, tetapi juga soal masa depan perusahaan nantinya. Nah, kalau begitu satu pesan utama nih, Mas, dari Mas untuk pendengar atau calon pengelola perusahaan nanti, kira-kira ada nggak, Mas? Oke, untuk pesannya. Untuk pesan saya sederhana aja. Jangan pisahkan produksi dari distribusi. Jangan juga pisahkan energi dari strategi bisnis. Semua itu harus dirancang sebagai satu sistem. Kalau produksi, energi, armada, dan rute distribusi dipikirkan bersama sejak awal, maka perusahaan akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Samsul. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir dari episode ini. Hari ini kita sudah membahas cukup lengkap ya, mulai dari konteks desa dan aset sumber air, kapasitas sumber, water safety plan, sanitasi dan quality assurance, produksi dan distribusi, hingga GHG accounting dan strategi energi. Nah, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi dari sudut pandang masing-masing. Semoga diskusi ini bisa menjadi gambaran nih bahwa bisnis air minum kemasan desa bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal tanggung jawab terhadap keamanan air, lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.